pun kami juga rindu untuk mewujud nyatakan kesetiaan kami kepada Tuhan melalui pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Mampukan telinga kami, mampukan hati dan pikiran kami untuk berfokus hanya kepada bagaimana ketika firman Tuhan ini disampaikan. Jagai diri kami, jagai segala yang ada dalam diri kami, supaya kami pun berkenan di hadirat Tuhan selama kami mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dan pastinya juga mampukan hamba-Mu, sebab hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Kau kuasai hati, Kau kuasai pikiran, Kau kuasai lidah hamba-Mu ini, supaya apapun yang tersampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, berkenan bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap jemaat dan setiap orang yang mendengarkannya. Pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya firman Tuhan yang disampaikan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke hadirat Tuhan. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami nyatakan siap untuk menerima sabda firman Tuhan. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih ingat minggu lalu belajar tentang apa? Tentang korban PHK. Apa? Masih ingat? S2 saya ingat. Tentang bagaimana mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Bagaimana merubah kegagalan akhirnya menjadi sebuah peluang untuk mencapai hidup sukses. Nah, apakah ini kelanjutan dari kemarin ataukah ini sesuatu yang berbeda? Nanti panjenengan yang simpulkan sendiri, tetapi masih ada kaitannya. Kalau kita kemarin belajar tentang bagaimana kita bisa mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Pagi ini kita akan belajar tentang apa sih sesungguhnya menyebabkan, pada umumnya ya, pada umumnya apa yang menyebabkan manusia itu mengalami sebuah kegagalan. Banyak kan, penyebabnya itu banyak. Tapi secara khusus kita akan belajar dari satu perikop, satu kisah, di mana kisah ini sesungguhnya ditulis setelah, atau ceritanya itu setelah bangsa Israel mencapai tanah Kanaan dengan pimpinan dari siapa? Musa atau Yosua? Musa atau Yosua? Orang ketok aku masuk. Dari Yosua, Musa sudah panggil Tuhan, sudah tidak ada ceritanya. Mereka sampai dengan diiringi oleh Yosua sebagai ganti Musa. Nah, ketika di tanah Kanaan itu tibalah saatnya bagi waris, bagi tanah pusaka kalau istilahnya bahasa Alkitab itu. Suku ini dapat wilayah ini, suku ini dapat wilayah ini. Ada dua suku yang tidak dapat, yaitu suku siapa? Lewi tidak dapat tanah, tapi sebagai gantinya mereka dimandatkan oleh Tuhan bahwa keturunan Lewi akan menjadi imam bagi umat Israel. Yang kedua sukunya siapa yang tidak dapat? Sukunya Yusuf. Tetapi sebagai gantinya anak Yusuf yaitu Manasye dan Efraim, mereka dicatat sebagai pewaris dari tanah pusaka bagiannya Yusuf. Begitu. Nah, kita akan buka dalam kitab Yosua pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 17 ayat yang ke-18. Anda silahkan belajar dan baca sendiri di rumah, tapi secara khusus saya akan baca dari ayat
12 sampai 18 untuk mempersingkat waktu. Kita ambil poinnya saja. Sudah, Yosua pasal 17. Kita ambil poinnya saja ya. 17 ayat 12 sampai dengan yang ke 18. Sudah? Kita akan baca. Silih berganti. Saya akan bacakan ayat yang pertama, yaitu ayat 12. Panjenengan selanjutnya silih berganti dengan saya sampai nanti ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang roti, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalainya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua pada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Jadi singkat cerita, ketika tanah itu dibagi-bagikan, tibalah giliran dari sukunya Manasye dan Efraim ini, keturunannya Yusuf. Tetapi menjadi masalah ketika akhirnya mereka merasa bahwa tanah ini tidak cukup, tidak pas. Bahkan kalau menurut tafsiran saya, mereka semacam tidak puas dengan keputusan itu. Makanya mereka meminta lebih. Kalau saya melihat ada kegagalan di sana, kegagalan untuk memiliki tanah itu sepenuhnya. Sempat disinggung di sana bahwa karena orang Kanaan berhasil mempertahankan atau tetap tinggal di tanah itu, tidak sepenuhnya mereka terusir, tidak sepenuhnya mereka dihalau. Padahal ketika mereka menuju ke tanah itu, Tuhan sudah perintahkan bahwa semua yang ada di Kanaan dihalau, atau kalau dalam bahasa kasarnya itu dihabisi, karena tanah itu sudah kujanjikan, sudah disediakan bagi engkau dan keturunanmu Israel. Tapi mereka tidak mengerjakan perintah itu. Nah, di kehidupan kita pasti ada banyak kegagalan. Minggu yang lalu sempat saya singgung, pasti kita pernah mengalami kegagalan. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam perekonomian keluarga rumah tangga, baik itu kegagalan di dalam hubungan, pacaran juga putus. Ya toh? Banyak tuh pacaran putus. Oke. Yuda putus pembira udah. Pacar oleh kayak itu siji Pak. Ora percaya aku tapi. Ya, kegagalan. Dan masih banyak kegagalan-kegagalan lain yang pasti kita hadapi. Tentunya bentuk rupanya berbeda-beda menurut kapasitas kita masing-masing. Kembali kita akan belajar dari kisah dari suku Manasye dan Efraim ini, baninya Yusuf, keturunannya Yusuf,
di mana mereka menghadapi satu kegagalan, tidak dapat memiliki tanah yang sudah dijanjikan itu sepenuhnya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Langsung saja kita lihat ayat yang ke-12 dan 13. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi. Tetapi tidaklah sama sekali mereka dihalaunya. Apa yang menyebabkan kegagalan Bani Manasye untuk mendapatkan tanah perjanjian itu sepenuhnya? Karena mereka berkompromi. Berkomprominya dalam hal apa? Tuhan sudah katakan bahwa engkau harus menghalau semua orang itu. Engkau harus menyingkirkan mereka semuanya tanpa sisa. Tapi mereka mengambil keuntungan dengan memperkerjakan, alasannya ya, dengan mempekerjakan orang-orang Kanaan itu sebagai orang Rodi. Orang Rodi itu orang apa? Pekerja paksa, budak. Dalam berbagai hal kegagalan manusia, poin ini juga menjadi penyebab mengapa kita bisa gagal, termasuk dalam pertumbuhan iman. Sudah rajin ke gereja, katanya juga rajin berdoa. Karena saya bilang katanya karena nggak ada yang tahu. Saya kan nggak bisa ngecek Pak Rektor dari rumah berdoa benar apa tidak, kan saya nggak ngecek. Tapi katanya rajin berdoa. Tapi kenapa imannya tetap segitu-segitu saja? Apa tandanya iman yang tidak bertumbuh? Mutungan, ceklean. Kalau orang dibilang purek, purek tahu purek? Purek ya mutung itu. Purian, ngambekan, nesunan, mudah terpancing, mudah menjelekan, mudah menjatuhkan, mudah iri, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri ketidakdewasaan iman atau rohani. Sukanya menang sendiri. Mengapa orang menjadi seperti itu? Karena mereka tidak berhasil menghalau semua musuh yang ada. Tentu musuh yang dimaksud tidak hanya sekedar musuh yang membawa senjata, musuh yang kelihatan fisiknya saja. Tidak hanya musuh seperti itu, tetapi musuh yang terbesar itu siapa? Diri sendiri. Kalau musuhnya kelihatan, misalkan Pak Bayu memusuhi saya, dengan sangat gampang saya mengalahkan. Orang ketang diracun ya loh. Kayaknya Pak Bayu kesini ayo ngetes, kayak racun, gampang. Tapi ketika musuh itu adalah diri sendiri, di sini banyak orang yang apa wujudnya? Egois dan berbagai macam karakter sifat yang buruk lainnya. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan bagi Tuhan. Apapun itu bentuknya. Lek tak jengrentreh nih satu-satu, waktu tidak cukup. Tapi Anda pasti tahu kebiasaan-kebiasaan buruk apa itu. Termasuk kebiasaan baik atau yang kita sangka baik tapi dilakukan berlebih. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu ya kan? Di sini banyak orang mengalami kegagalan karena tidak mampu menyingkirkan egonya, tidak mampu menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Lek contoh minggu yang lalu berkaitan dengan sakit penyakit, pengen ini sehat, pengen ini dan sembuh kalau ada yang punya sakit, tetapi tidak mau membuang egonya. Sing darah tinggi, yo cek seneng mak mbek. Ayo, ini sing bare itu dari mbek sapa? Ayo. Tahu diri.
Apalagi nyuwun saya bukan sudah sepuh, itu penyakit perawan datang. Kalau di sate ya 1-2 tusuk boleh lah, tapi jangan berlebih. Ya kan? Makan itu kan baik, tapi kalau berlebih dilakukan, makan terus sampai 10 kali. Selain ngentaknya beras, ya pasti tidak akan membawa kesehatan bagi tubuh. Ya, banyak orang yang katanya setelah makan daging sate atau daging sate kambing, sate daging kambing, apa daging sate kambing, terus pokok itu sate kambing, katanya mudah gampang marah. Sebenarnya bukan daging kambing yang membuat orang itu gampang marah, tapi karena makan daging kambing, apalagi berlebih, kolesterol naik, darah tinggi naik, di sini cengeng, ngeluh, dan ngeluh itulah yang akhirnya membuat orang gampang emosi. Orang darah tinggi itu kalau tak amati seperti itu. Jadi bukan darah tingginya, apalagi makanannya yang membuat suka marah. Tapi ketika pusing itu, kedembek sidik itu, wah tambah curut-curut gitu. Nah, kalau Anda tidak mau jatuh di dalam kegagalan, buang segala sesuatu yang membuat Anda jatuh dalam dosa. Apapun itu, segala sesuatu yang menjadikan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, singkirkan. Apakah itu perkataan kita, apakah itu tingkah laku kita, omongannya kayak sopan, halus, tapi nyelekit dan membuat orang sakit hati, itu bahaya. Demikian pula dalam hal berumah tangga. Rumah tangga kok tukaran, baik. Kenapa sih? Anda harus berani membuang ego. Sifat karakter yang kira-kira tidak berkenan bagi suami atau bagi istri, apa? Dibuang. Karena musuh terbesar itu adalah diri. Kalau Matius pasal yang kelima ayat yang ke-30, Matius pasal 5 ayat yang ke-30, kalau oleh karena tanganmu engkau berbuat dosa, Yesus katakan begitu sebagai sebuah perumpamaan, maka potonglah tanganmu, karena itu lebih baik daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka. Jadi kalau karena tangan ini kita berbuat dosa, potong saja, daripada seluruh tubuh kita masuk ke dalam neraka. Artinya bahwa segala sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa, tinggalkan. Kalau karena teman, karena pergaulan kita menjadi jatuh dalam dosa, tinggalkan teman-teman itu. Konco rakmu cuma siji tok, tidak hanya satu saja. Ya, suka minum miras, orang minum air putih ya, miras, minuman keras. Kebanyakan mereka selalu beralasan ngajeni konco, Pak. Ya kan? Sidik-sidik, Pak. Itu namanya kompromi. Maka lek uripmu ngono-ngono tok ya aja nyalahke Tuhan, karena kamu masih juga berkompromi dengan dosa. Kalau gak iso nolak, tinggal kanca-kanca yang seperti itu. Gitu. Itu hanya alasan bagi orang yang memang tidak mau berubah dan bertobat. Itu yang pertama. Jadi kegagalan disebabkan oleh karena kita tidak mampu menghilangkan atau melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk dan juga sifat karakter yang tidak berkenan, baik bagi Tuhan maupun juga bagi manusia. Akhirnya orang banyak yang gagal. Yang kedua, apa yang menyebabkan kegagalan? Ayat 14 dan 15. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Faris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Apa maksudnya? Suku Manasye atau Bani Manasye ini mengeluh bahwa jumlah mereka menjadi semakin besar dengan bahasa yang lebih rohani, karena Tuhan
sudah memberkati saya sedemikian rupa jadi jumlahku banyak, tapi ujung-ujungnya ngeluh. Nyalahke Yosua, kenapa kamu cuma dikasih satu bagian? Ini kebanyakan orang seperti ini ya. Lalu Yosua tegur, nek kowe rumangsa kalau kalian merasa jumlah kalian terlalu banyak, buka olahan. Hutan kuwi tebasen, bukaan lahan. Artinya apa? Kalau tidak mau gagal, maka jangan malas untuk berusaha. Jangan malas untuk berjuang. Karena kegagalan itu terjadi oleh karena mereka tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Karena tidak ada kesuksesan yang dapat dicapai dengan instan. Semua membutuhkan pengorbanan, semua membutuhkan perjuangan. Banyak kali alasannya Bani Manasya ini. Sing bilang orang sana orang kanan itu punya kereta besi lah, sing kuat-kuat lah dan sebagainya. Mereka cukup tinggal berusaha membuka lahan baru. Dan Yosua katakan, kalau engkau mau melakukan itu, maka ayat yang ke-18, maka pegunungan itu pun dan semua itu hutan-hutan yang kau tebas, kalau kalian tebas itu menjadi milikmu. Jadi tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan selain dengan berjuang dan berusaha. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia, termasuk orang percaya. Tidak mau berjuang, tidak mau berusaha keras, tetapi bisanya cuma loh, katanya Tuhan memberkati saya. Katanya orang Kristen itu dicukupkan dalam segala sesuatunya. Kok tapi saya masih seperti ini? Kerja bos. Kalau mau sukses kerja. Kalau mau kaya kerja keras. Kalau bahasanya tukul arwana itu kristalisasi keringat. Buh hatinya apa? Yang penting berkeringat. Jangan mintanya ongkang-ongkang kaki tapi duit datang sendiri. Kecuali Anda anaknya sultan. Yang lain saja sudah kaya. Ya Rafathar gitu, anaknya Raffi Ahmad itu lahir sugih. Siapa yang bercita-cita pengen jadi Rafathar, lahir langsung sugih. Ya kan? Tidak bisa. Semua harus dilewati dengan kerja keras, dengan usaha yang tidak mudah. Sebab tidak ada cara yang mudah untuk mencapai kesuksesan dan juga termasuk mencapai satu kedewasaan iman. Semua harus butuh perjuangan yang tentunya tidak gampang, tidak mudah. Jadi kalau mau sukses harus berjuang keras. Memulihkan kondisi perekonomian, memulihkan kondisi rumah tangga, berjuang. Kenapa istri saya tidak mau manut? Kenapa suami saya tidak bisa mengasihi? Terus berjuang belum? Membuktikan yang terbaik. Sudah Pak, bahkan berdoa sampai menangis air mata Pak. Lah terus aku saking jengkelnya tak tinggal loh Pak. Itu namanya tidak berjuang. Orang yang berjuang itu tidak akan mudah putus. Lalu bagaimana Pak, saya sudah berjuang keras tapi tidak ada hasilnya. Sampai kapan? Sabar bos. Sabar. Karena seringkali Tuhan memakai semua itu untuk menguji kesungguhan kita. Sudah nyelengi duit berjuta-juta, puluhan juta.
mobil belum kebeli, rumah belum ada. Sabar. Tuhan ingin melihat perjuanganmu dan kesungguhanmu, sehingga Tuhan berkata, ya kamu layak mendapatkan itu. Kalau baru di tengah-tengah sudah putus asa, berarti Tuhan akan berpikir, oh berarti kamu belum layak. Maka tetaplah berjuang. Jangan putus asa. Ada lagu itu yang akhir-akhir ini atau ini pada sering diputar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gua agak apa lah terusannya, nanti gue tutup. Kenapa? Waktu Tuhan pasti yang kuncinya sabar dan tetap berjuang, tetap bekerja keras, jangan putus asa. Jangan berhenti di tengah jalan. Eman-eman. Ini bukan COVID. Karena waktuku kalau buat teriak kok. Sebelum COVID saya sudah patuh. Ya, harus berjuang bekerja. Itu yang kedua, lalu yang ketiga. Apa yang menyebabkan kegagalan? Ayat 16 sampai 18. Nanti baca lagi aja. Saya simpulkan aja biar cepat. Kegagalan itu terjadi oleh karena kita seringkali menghindar dari kewajiban yang harus dilakukan. Dari semula Tuhan sudah memerintahkan untuk menghalau semua orang Kanaan dan membuka semua lahan yang ada kalau itu memang masih tertutup. Tetapi Bani Manasya tidak melakukan itu. Mereka maunya sesuatu yang instan, wes cemepak. Nah ini mungkin yang juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Maunya sesuatu yang instan, maunya sesuatu yang sudah tersedia, tetapi tidak mau melakukan kewajibannya. Ada banyak orang juga yang seringkali menuntut hak dan hak, tetapi lupa akan kewajibannya. Saya suami, saya berhak dilayani oleh istri maupun anak-anak saya. Saya suami, saya berhak untuk menentukan apapun keputusan rumah tangga saya. Terserah aku karena saya suami. Tunggu dulu bos. Sebagai suami selain hak juga punya kewajiban. Betul? Kewajibanmu bagaimana? Sudah kamu penuhi belum? Menafkahi dengan sepenuhnya belum? Mengasihi belum? Memperhatikan belum? Kalau belum, sabar dulu bos. Hakmu ditunda dulu. Istri pun sama. Sebelum kau menuntut hak kepada suami, tunggu dulu, kewajibanmu bagaimana? Enak-enak tidur di jawil suami, orang bertani, kok tidak menuntut hak dari suami. Kan begitu? Gak bisa. Hak itu didapatkan setelah melakukan kewajiban. Tuhan berkatilah saya. Nuntut hak enggak itu namanya? Nuntut hak atau bukan? Ya tidak? Tuhan jadikan saya anak yang pintar. Tuhan berikan saya pekerjaan. Tunggu dulu, kewajiban piye? Minta diberkati donga ora tahu, maca firman keset, ibadah kalah karo sepedahan. Sekarang kok tak iso sepeda iso tapi ora ning gereja. Ya. Minta diberkati, perpuluhan macet-macet, bahkan ora belas. Kewajibanmu bagaimana dulu? Sebelum menuntut hak kepada Tuhan, lihat dulu diri kita. Apa yang sudah bisa kita berikan untuk Tuhan? Kewajiban kita untuk Tuhan itu sudah dilakukan atau belum? Mengasihi, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan sudah atau belum? Hah? Nek gereja jarang-jarang, sekali nek gereja telat ngantuk. Balik dhisik. Minta diberkati, tapi untung Tuhannya bukan saya, lah iso pusing lah kalau saya jadi Tuhannya. Untung Tuhan nggak pusing, Pak. Untung Tuhan itu maha kuasa.
Dan tentu Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, juga sabar. Nggak ada menungso kayak saya ini. Kayak saya itu, ngelak diri. Mari kita lakukan kewajiban kita kalau kita mau sukses. Ya saya sekolah, kalau pengen pinter kewajibannya apa? Belajar. Yang pengen dapat kerjaan kewajibannya apa? Setidak-tidaknya cari-cari info, lowongan kerja, ojo keset takon, jangan malu bertanya. Sebab kata pepatah mengatakan malu bertanya sesat di. Kalau kebanyakan bertanya malu-maluin, pokok tekot terus. Beda. Tanya, rajin bertanya, cari info lowongan. Tidak usah minder dulu. Onone cleaning service sikat dulu daripada ada kerja. Zaman sekarang itu cari kerja susah. Kalau pilih-pilih malah orang itu apa-apa. Jadi orang pilih-pilih tebu oleh bungkeng. Bungkeng tahu? Tebu sing bagian ngisor gosok itu namanya bungkeng. Ora lagi. Ireng rupanya gitu nih. Apa pilih sing manis itu sing ra enak. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa kesimpulan dari semua itu? Mari kita melihat di dalam diri kita, baik iman kita maupun kehidupan kita setiap hari. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya gagal? Pertanyakan dalam diri kita. Apakah kita masih memiliki banyak musuh di dalam diri kita yang belum disingkirkan, dibuang jauh-jauh? Atau apakah kita masih kurang berusaha untuk mendisiplin diri, kurang berjuang keras, mudah putus asa? Atau apakah kita mengabaikan tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita introspeksi dalam diri kita masing-masing. Dan ini saat yang tepat untuk kita menggali lebih dalam tentang bagaimana hidup kita. Yang jelas, untuk sukses itu mahal harganya. Harus disertai dengan perjuangan keras sampai berdarah-darah. Itu harus. Tapi jangan lupakan kewajiban. Tetap taat kepada Tuhan. Perjuangan tanpa doa itu mustahil. Doa pun tanpa perjuangan juga sia-sia. Semua harus berjalan sendiri. Nah, jadilah pribadi-pribadi yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Sebelum menuntut hak, sebelum menuntut apa yang harus Tuhan berikan bagi kita, maka lebih dulu penuhilah kewajiban sebagai anak-anak. Sergap puno, sergap maca firman, sergap ibadah, sergap perpuluhan, sergap menjadi berkah. Pengennya duwe kanca akeh, pengennya punya saudara banyak, di gua akeh kanca, tetapi tidak bisa menjaga lisan, menjaga tingkah laku. Itu sama juga bohong. Pengennya keluarganya damai, pengennya keluarganya rukun, tapi enak omah senengane mencak-mencak. Tahu mencak-mencak? Mencak-mencak tahu muring-muring, nesu-nesu. Ketok dari jowo wapi halus gitu. Tapi ada di rumah ada anak-anaknya males bapaknya atau ibu atau siapapun pulang, wong pindah balik. Gitu kan? Ada loh yang seperti itu. Penting kurangnya omah daripada nek omah sepak gitu. Nah, hati-hati. Kalau sudah seperti itu, maka jangan heran kalau hidupmu tidak dapat mencapai keberhasilan. Baik dalam hal rumah tangga, dalam hal ekonomi, dalam hal pelayanan, dalam hal iman, dalam segala. Hati-hati. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadikan kita pribadi yang semakin hari semakin takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi ini yang boleh membawa kami ke dalam satu pemahaman yang baru, satu pengertian yang baru, yang baik dan yang benar tentang bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala yang terbaik dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap menjaga lisan, menjaga tingkah laku, menjaga setiap hidup kami, supaya kami pun juga
tidak hanya berkenan bagi Tuhan, tetapi juga berkenan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk dapat mencapai kesuksesan dengan cara yang Tuhan mau, yaitu cara yang penuh dengan perjuangan dan ketidakmudahan dalam berputus asa. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan, supaya kami tetap benar di dalam menjalani segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala kekurangan dan kelemahan hamba-Mu, kiranya Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.